Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan sivitas akademika yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Uji Tukul dengan saya Emilia Isni selaku pembicara pertama, rekan saya Amanda Kristi selaku pembicara kedua, dan Nadia Natania selaku pembicara ketiga. Pada perdebatan kali ini, kami akan menjelaskan konstruksi berpikir kami mengenai mosi pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik sebagai pihak pro. Pada bulan Mei 2021, telah diduga terjadi kebocoran data pribadi BPJS Kesehatan sebanyak 279 juta data. Parahnya, data tersebut turut diperjualbelikan di forum daring. Situasi ini secara jelas meresahkan dan mengancam hak privasi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas menyatakan setuju terhadap mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Adapun hal tersebut dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, pengesahan RUU PDP merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi masyarakat. Dan yang kedua, RUU PDP dapat menjawab permasalahan pengaturan perlindungan data pribadi yang bersifat sektoral. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya mengamanatkan terhadap perlindungan atas data pribadi, yang menurut RUU PDP adalah data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lainnya. Maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menjadi sebuah tanda akan urgensi terhadap suatu peraturan yang sungguh-sungguh mampu menjadi jawaban. Disinilah RUU PDP hadir guna menyelesaikan persoalan tersebut. Melihat proses panjang pengesahan RUU PDP mulai dari tahun 2012 hingga saat ini, apabila tidak disahkan, maka tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi masyarakat patut untuk dipertanyakan. Selain itu, saat ini telah ada peraturan perlindungan data pribadi sektoral seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ITE, dan peraturan lainnya. Namun, pada kenyataannya belum mampu untuk mencegah kebocoran data pribadi. Sehingga fakta ini menunjukkan kelalaian negara dalam mengatasi permasalahan real di lapangan. Oleh karena itu, pengesahan RUU PDP merupakan keniscayaan yang perlu diwujudkan agar hukum dapat melindungi manusia, karena sejatinya hukum dibentuk untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, sesuai dengan teori progresif yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Atas penjelasan tersebut, maka kami menegaskan kembali bahwa kami tetap berdiri sebagai tim pro dan mendukung penuh perdebatan kali ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sejatinya, Dewan Juri yang terhormat, hak atas privasi merupakan bagian daripada hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi, khususnya privasi informasi. Terkait hal ini, Bastin menyatakan bahwa privasi memberikan pemilik data kontrol atas informasi apa saja yang dapat diakses oleh orang lain, sehingga setiap pemilik data pribadi berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum. Pasal 17 ICCPR, perlindungan hak atas privasi, termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi, ayat kedua, mensyaratkan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap data pribadinya. Namun, patut dipertanyakan, kedudukan Indonesia dengan saat ini 80% penduduknya berada pada dunia internet yang secara aktif memberikan data pribadinya pada platform digital. Apakah telah menjamin sepenuhnya penegakan dan perlindungan hak atas masyarakatnya? Dewan Juri yang terhormat,
Terjualnya 91 juta data pengguna Tokopedia di pasar gelap merupakan bukti dari lemahnya posisi kepastian hukum untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi saat ini. Kerentanan ini adalah akibat daripada belum adanya aturan yang dapat secara menyeluruh menjadi pedoman untuk penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang berlaku dari hulu hingga ke hilir. Karena saat ini, perlindungan dan kepastian hukum data pribadi masih diatur secara parsial dalam regulasi sektoral. Memasuki poin argumentasi kami yang kedua, di Indonesia saat ini belum ada regulasi yang komprehensif yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, salah satunya terkait transfer data lintas negara. Menyangkut transfer data pribadi yang bersifat lintas batas nasional, saat ini merupakan salah satu isu real yang harus diperhatikan pemerintah. Mengingat terdapat jutaan data per hari yang ditransfer ke luar negara termasuk dengan profiling. Tentu, ada suatu keadaan yang genting apabila kemudian tiada pengaturan yang cukup memadai akan hal tersebut. Hal ini akan membawa Indonesia mengalami petaka yang serupa terjadi di pemilu Filipina saat ini, ketika arus politik demokrasi mampu dibiaskan melalui arus mobilisasi data transnasional di platform media sosial. Hal ini akan mampu diatasi dengan mengesahkan RUU PDP yang telah memformulasikan dokumen internasional seperti OECD Guidelines yang mengatur mengenai data lintas negara ke dalam pasal 49 RUU PDP yang mengatur mengenai transfer data pribadi keluar wilayah hukum negara Republik Indonesia yang nyatanya luput untuk diatur dalam pengaturan sektoral seperti Perkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dewan Juri yang terhormat, ketiadaan perlindungan data pribadi yang komprehensif dapat dilihat sebagai suatu kelemahan. Adanya pengaturan sektoral saat ini tidak akan mampu menjamin kepastian dan penegakan hukum. Dikarenakan, yang pertama, tidak adanya kejelasan pertanggungjawaban dari satu pengendali data yang khusus. Kedua, ketidakjelasan notifikasi kebocoran data. Dan yang ketiga, ketidakjelasan mekanisme pemulihan korban. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat kita temukan bahwasanya amanat konstitusi harus dibentuk dalam undang-undang, di mana kami mengamini saat ini belum ada undang-undang yang cukup komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Sekalipun ada peraturan sektoral, peraturan tersebut masih jauh dari kata sempurna. Hal ini berbeda dengan RUU PDP dalam bab yang ketiga dan bab yang kelima telah mampu menjadi jawaban atas ketiga permasalahan tersebut yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik dan pengendali data yang disesuaikan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam GDPR yang menjadi barometer perlindungan data pribadi yang diakui secara internasional. Pengesahan RUU PDP merupakan wujud daripada perlindungan atas hak asasi manusia. Selain itu, kehadiran RUU PDP terus serta menjadi jawaban atas kebocoran data pribadi yang mana saat ini tidak mampu dijawab melalui regulasi sektoral. Oleh karena itu, meninjau daripada urgensi dan esensi daripada RUU PDP, maka sudah seharusnya kita tidak lagi menunda pengesahan RUU PDP. Akhir kata, kami tetap berdiri sebagai tim yang pro dan pendukung penuh mosi perdebatan hari ini. Terima kasih. Sudah tidak terhitung betapa maraknya kasus pencurian data pribadi yang merugikan masyarakat selama ini. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat kasus pencobaan pencurian data sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020 terdapat 190 juta serangan siber dan 36.771 akun data yang tercuri dari berbagai sektor. Oleh sebab itulah Dewan Juri yang terhormat, pengesahan RUU PDP merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi warga masyarakat. Namun saat ini Indonesia bahkan belum memiliki undang-undang yang komprehensif dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal inilah yang mendasari kami sebagai tim pro untuk menjamin hak privasi sebagai hak asasi manusia melalui pengesahan RUU PDP. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami, penyusunan RUU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam General Data Protection Regulation atau GDPR yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan telah dijadikan landasan pengaturan PDP yang telah diakui oleh komunitas internasional.
Melihat segala keuntungan dan jaminan keamanan yang diberikan oleh GDPR, maka tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak turut mengesahkan RUU PDP yang terbukti telah mengadopsi prinsip perlindungan data pribadi sebagai landasan acuannya. Selain itu, peraturan-peraturan sektoral tidaklah mampu mengemban seluruh permasalahan pengaturan perlindungan data pribadi. Hal ini ditandai dengan maraknya permasalahan PDP sektoral, antara lain yang pertama, terdapat ketidakjelasan kewajiban dan tanggung jawab. Saat ini pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sektor yang berbeda-beda, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elsam, di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan terdapat suatu inkonsistensi definisi data pribadi antara bagian ketentuan umum dengan pasal 84 Undang-Undang Adminduk. Maka dari definisi ganda inilah dapat dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu untuk memilih salah satu definisi yang dinilai dapat lebih menguntungkan. Perbedaan inilah yang kemudian sangat berpotensi memunculkan inkonsistensi pengaturan yang tentunya akan memperbesar kemungkinan kebocoran data itu sendiri. Dan yang kedua, terdapat ketidakjelasan notifikasi kebocoran data. Sebagai contoh, mari kita meninjau kasus kebocoran Peduli Lindungi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, di mana dalam PPPSTE tidak disebutkan pihak mana yang akan memberikan notifikasi jika terjadi kebocoran data, serta rincian kebocoran apa saja yang harus diberitahukan. Padahal notifikasi ada proses terpenting jika disinyalir seorang subjek data mengalami kebocoran data. Dan yang ketiga, terdapat ketidakjelasan mekanisme pemulihan korban. Saat ini tidak terdapat satupun lembaga yang dapat menjamin adanya perlindungan bagi warga negara yang haknya sudah terlanjur dilanggar. Contohnya adalah kasus Peduli Lindungi selaku pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi pengguna. Justru dalam menangani kebocoran data, aplikasi besar tersebut tidak memiliki mekanisme khusus yang diberlakukan. Bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab terkait bocornya data tersebut. Padahal penting untuk memastikan adanya otoritas yang wajib menjamin pengendali data telah memulihkan hak korban. Bahkan dalam syarat dan ketentuan aplikasi tercantum apabila aplikasi Peduli Lindungi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap Peduli Lindungi. Sehingga lazim dikatakan apabila Peduli Lindungi ingin mengelola data masyarakat, tetapi karena kekosongan hukum saat ini, ia mampu menghindar dari segala tanggung jawab jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh akses tidak sah terhadap Peduli Lindungi. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan prinsip GDPR, yang mana di dalamnya tercantum dengan jelas jika mekanisme pemulihan korban akan dibawahi oleh Lembaga Data Protection Authority. Dan dalam RUU PDP pun akan diatur mengenai badan otoritas yang akan bertanggung jawab terhadap mekanisme pemulihan korban. Dewan Juri yang terhormat, guna menutup perdebatan kali ini, kami ingin memperlihatkan bahwa telah terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur data pribadi yang diberlakukan di berbagai negara di dunia, seperti Singapura, Hong Kong, maupun Australia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif terkait pentingnya jaminan hukum terhadap data pribadi. Maka dari itu, pengesahan RUU PDP merupakan solusi terbaik untuk memayungi peraturan PDP sektoral, di mana selama ini bersifat parsial dan rumpang dalam mengatur permasalahan perlindungan data pribadi. Akhir kata, kami sebagai tim pro mendukung penuh pengesahan RUU PDP sebagai bentuk pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan dari perdebatan kita kali ini. Kami tim pro mengamini bahwa pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik adalah langkah yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang telah disampaikan oleh tim pro sebelumnya, bahwa pengesahan RUU PDP merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, RUU PDP adalah solusi atas permasalahan pengaturan perlindungan data pribadi
pribadi sektoral yang inkonsisten dan parsial dalam mengatur data pribadi. Seperti yang pertama, ketidakjelasan kewajiban dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pengertian, kewajiban, dan hak data pribadi dalam berbagai undang-undang sektoral. Yang kedua, ketidakjelasan notifikasi kebocoran data. Hal ini dapat dilihat dari PPPSTE di mana tidak disebutkan pihak mana yang akan memberikan notifikasi apabila terjadi kebocoran data. Serta yang ketiga, ketidakjelasan mekanisme pemulihan korban. Karena hingga saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga seperti Data Protection Authority dalam prinsip GDPR. Sehingga berdasarkan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah kami sampaikan, kami tetap berdiri sebagai tim pro dan mendukung penuh perdebatan kali ini. Terima kasih.